Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah saya ucapkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita bisa berkumpul pada acara podcast season ke-6 yang diselenggarakan oleh BEM KBM Politeknik ATK Yogyakarta. Dan tentunya dalam 30 menit ke depan, saya Devi Sofia Yamaria yang akan memandu podcast pada sore hari ini. Nah, sebelumnya nih, bagaimana kabar teman-teman sore hari ini? Sehat. Tentunya semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman. Pada podcast season ke-6 ini narasumber kita ada Ibu Prihastuti SIT MKop. Beliau ini adalah seorang dosen S1, Prodi Bidan, dan profesi di Stikes Video Yogyakarta, teman-teman. Nah, selain itu nih teman-teman, beliau juga sebagai Ketua Garnita Mahalayati DPD Bantul, teman-teman. Dan tidak hanya itu ya teman-teman, pastinya beliau juga memiliki banyak pengalaman serta organisasi lain yang beliau ikuti ya teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita sapa beliau. Halo Ibu, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Waalaikumsalam Ibu, selamat sore Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya Ibu untuk menghadiri acara podcast dari BEM KBM Politeknik ATK Yogyakarta Ibu. Langsung saja ya teman-teman, pasti teman-teman juga ingin mengetahui ya, apa sih tema dari podcast kita kali ini ya teman-teman. Nah, tema kita itu mengenai kesehatan remaja di tengah pandemi teman-teman. Pastinya jika berbicara mengenai kesehatan, apalagi kesehatan remaja di tengah pandemi ya teman-teman, pasti banyak sekali pertanyaan dan juga informasi tentunya yang ingin kita ketahui. Nah, untuk itu kita menghadirkan Ibu Prihastuti ini untuk menjadi inspirator kita sekaligus untuk menjawab segala pertanyaan dari teman-teman semua. Dan tak usahlah berlama-lama ya teman-teman, kita langsung mendengarkan saja prolog dari Ibu Prihastuti. Dan kepada Ibu Prihastuti saya persilahkan. Baik, terima kasih ya. Selamat sore semuanya, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Sepertinya pada kesempatan sore hari ini supaya kita lebih akrab ya, karena tadi sudah dibacakan juga CV saya. Terima kasih, senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah kalian ya, meskipun dalam suasana pandemi seperti ini. Dan barangkali ini adalah ketemuan kita yang pertama ya. Nah, secara tidak sengaja terima kasih sudah menambah silaturahmi ya. Jadi saya bisa bersama-sama adik-adik di sini nanti kita ngobrol tentang kesehatan remaja di masa pandemi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa saya memang adalah praktisi kesehatan dan juga keseharian saya adalah mengajar di kesehatan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi, kita sharing-sharing ya. Saya yakin adik-adik juga sudah cukup banyak memahami tentang hal-hal terkait kesehatan remaja. Nah, kenapa kita penting sharing ya, ngobrol tentang kesehatan remaja khususnya di masa pandemi. Nah, apakah adik-adik pernah mendengar bahwa di tahun 2045 Indonesia akan menghadapi Indonesia Emas? Nah, apakah pernah mendengar istilah itu? Ya, saya yakin tentunya pernah mendengar ya. Nah, inilah tugas saya dan juga bersama adik-adik semua generasi calon penerus bangsa untuk menghadapi Indonesia Emas di 2045. Kita harus mempersiapkan sekali banyak hal yang tentunya ini yang menjadi garda terdepan adalah adik-adik remaja dan tentunya dalam hal ini adalah mahasiswa ya. Karena kebetulan sore hari ini saya bincang-bincang dengan adik-adik BEM ATK. Nah, nanti kita akan berbicara bagaimana remaja di kala pandemi seperti ini agar supaya cita-citanya, kemudian harapan Indonesia remaja ini menjadi generasi penerus bangsa menghadapi Indonesia Emas di 2045, meskipun dengan suasana pandemi seperti ini kesehatannya tetap terjaga.
karena pentingnya sekali lagi kesehatan remaja di masa pandemi, termasuk nanti di situ unsur perempuan ya. Saya yakin ATK, mahasiswa ATK Akademi Teknik Kulit ini tidak hanya pria saja, tapi saya yakin pasti ada yang cewek-cewek juga ya Mbak ya. Nah tentunya nanti bagaimana peran perempuan ini terkait dengan kesehatannya juga, baik secara pribadi maupun secara masyarakat. Nah itu sebagai gambaran nanti sharing-sharing kita, obrolan kita tentang kesehatan remaja pada masa pandemi bersama adik-adik BEM ATK Politeknik Kementerian Industri. Begitu ya Mbak ya. Barangkali bisa dilanjutkan. Baik Ibu, terima kasih untuk prolognya Ibu. Nah, langsung saja Ibu, kita sambung mengenai pertanyaan. Di sini sudah dirangkum oleh tim panitia kita Ibu untuk nantinya bisa dijawab oleh Ibu, dan izinkan saya Ibu untuk membacakan pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama Ibu, apakah ada Ibu secara medis kesehatan remaja yang harus diperhatikan sejak dini, dan jika nantinya itu tidak diperhatikan sejak dini, nantinya itu akan berakibat fatal gitu? Ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Devi. Ya, materi terkait dengan pertanyaan dan mungkin nanti juga bisa ada pertanyaan yang lain. Boleh? Ya. Boleh Ibu. Oke. Ya, baik. Menyambung apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di sini, ya. Jadi menjadi remaja itu apakah perlu persiapan terkait dengan kesehatannya, begitu ya tadi ya Pak ya? Halo? Iya Ibu. Ya, baik. Ya, saya akan mengawali menjawab pertanyaan ini dengan beberapa materi yang akan saya ulas pada sore hari ini ya. Seperti Ibu tadi bilang ya, kesehatan remaja di era new normal atau kebiasaan baru ya, sebenarnya kita sudah masuk pada kebiasaan baru. Nah, apakah juga perlu persiapan-persiapan? Ya, jelas. Nanti di sini Ibu akan mengupas bagaimana sebaiknya dan seharusnya remaja ini menyiapkan diri terkait dengan kesehatannya ya, terutama pada masa Ibu sampaikan bahwa kita akan menghadapi Indonesia emas. Usia Indonesia mencapai 100 tahun itu di tahun 2045. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah kita remaja ini menghadapi yang namanya bonus demografi? Nah, apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah di mana remaja ini merupakan usia produktif. Nah, seperti share materi yang sudah saya tunjukkan, usia produktif itu pada usia 15 sampai 60 tahun. Nah, apakah adik-adik di sini juga bagian dari usia itu? Ya, tentunya iya ya. Nah, dan ternyata di rentang usia itu persentasenya saat ini adalah 68%. Nah, bisa bayangkan kalau tidak menyiapkan kondisi kesehatannya dengan baik, harapannya bukan menjadi bonus demografi, tetapi akan menjadi malapetaka, ya. Nah, supaya tidak menjadi malapetaka, tetapi akan menjadi sebuah bonus demografi untuk negara kita, makanya dari sekarang harus mempersiapkan kesehatannya. Remaja, ya, Ibu langsung saja karena sudah ada pertanyaan, apa sih yang harus disiapkan? Nah, ini banyak hal ya. Kalau bicara apa saja yang harus disiapkan, itu mulai dari fisik ya. Kita kupas dari fisik dulu ya. Dari fisik itu mulai dari kematangan fisik ya. Kalau bicara kematangan fisik, kalau laki-laki ditandai dengan persiapan alat reproduksi laki-laki ya. Mohon maaf, saya kira di sini banyak ya mahasiswa yang laki-laki. Kalau sudah menginjak remaja, pasti akan mulai apa? Mulai keluar apa istilahnya? Barangkali ada muncul bulu ketiak misalnya ya.
ya. Atau secara fisik, kalau laki-laki mungkin semakin tinggi ya, badannya semakin kekar ya, diikuti dengan hormonal-hormonal yang lain ya. Nah, ini secara fisik, secara keseluruhan yang bisa tampak oleh mata ya. Belum nanti masalah kesiapan mentalnya. Nah, ini kita belum ya, kita bicara fisik dulu. Nah, kalau perempuan apa nanti yang harus disiapkan terkait kesehatannya? Kalau sudah memasuki usia remaja dan apalagi dewasa, pasti kalau perempuan akan mengalami haid atau menstruasi ya. Kemudian mohon maaf, perubahan fisik yang paling kelihatan kalau perempuan itu berbeda dengan laki-laki ya, itu organ-organ penting atau vital, misalnya payudara. Payudara mulai tumbuh membesar ya. Kemudian persiapan reproduksinya, karena sudah menstruasi berarti di situ sudah siap untuk dibuahi atau siap menjadi perempuan dewasa ketika nanti menikah mampu melahirkan. Nah, tentunya perubahan-perubahan fisik ini harus dipersiapkan, dipahami, dan dijaga. Karena pada sebagian besar remaja itu kaget loh Mbak, ya. Kenapa aku seperti ini ya? Terus kadang-kadang kalau mahasiswa ini, kalau perempuan terkait dengan tadi menstruasi, tugasnya banyak, sudah stres ya. Barangkali kalau yang anak kos belum dikirim uang sama orang tua. Nah, ini bikin stres ya. Itu kadang-kadang juga mempengaruhi fungsi reproduksinya dan hormonalnya, sehingga kadang-kadang menstruasinya juga jadi terlambat. Nah, kalau yang nggak paham nanti galau lagi ya. Ini kenapa saya kok seperti ini? Dikiranya sakit, dikiranya penyakit, bahkan aduh ketakutan ini hamil atau apa. Nah, itu ya. Jadi memang persiapan remaja terkait dengan kesehatan sejak dini itu sangat penting. Apalagi kalau adik-adik remaja itu minim informasi, pasti kegalauan, kebingungan itu hanya akan apa? Akan meracuni. Dan itu akan menurunkan imunitas ya. Kalau nggak ada yang diajak ngobrol, nggak ada yang ditanyai, nah itu justru akan memperberat kondisi. Nah, sehingga memang sangat penting. Itu dari segi fisik. Kemudian cara berpikir. Nah, cara berpikir juga harus dipersiapkan. Dari remaja menginjak ke dewasa, nanti akan menjadi calon orang tua, itu harus juga dipersiapkan. Berpikir yang bagaimana yang sehat, tentunya yang rasional ya. Karena apa? Karena sudut pandang remaja atau dewasa menginjak dewasa pada anak-anak muda itu kadang-kadang sudut pandangnya logis tetapi juga bercampur abstrak. Nah, ini yang kadang-kadang dibutuhkan pendampingan orang atau memang yang lebih dewasa untuk memberikan pemahaman ya. Kemudian selain fisik dan cara berpikir, ada lagi persiapan yang harus disiapkan yaitu emosi ya. Ya, emosi kenapa? Nah, remaja itu cenderung kepada situasi yang mudah stres ya, atau sering disebut dengan masa storm ya. Ketidakstabilan emosi ya. Ini kadang-kadang membuat ketidakseimbangan antara kesehatan fisik dan hormonalnya. Jadi semuanya saling berpengaruh. Nah, itu yang kita khawatirkan ketika remaja atau anak-anak muda tidak diberikan pemahaman dari awal, sehingga hanya akan berlarut-larut. Ya, itu satu lagi. Belum lagi nanti masalah sosial, ya. Masalah sosial ini bagaimana mampu berhubungan dengan teman sebaya, karena itu penting ya, karena itu sebagai pembentukan nilai dan norma. Nah, kadang-kadang kalau maaf ya, kita sering mendengar kelompok geng anak remaja, nah atau komunitas tertentu. Nah, ini sebenarnya ada yang berpotensial produktif, ada yang berpotensial negatif. Apalagi kalau sudah ujung-ujungnya kelompoknya ini negatif.
terus akhirnya minum atau mabuk ya, kemudian penggunaan narkotika dan sebagainya. Nah, itu hanya akan mempengaruhi kesehatan pada remaja menuju dewasa. Nah, jadi begitu Mbak, banyak sekali hal-hal yang memang harus dipersiapkan sejak awal, sejak dini agar supaya remaja atau anak muda ini bisa melanjutkan kesehatannya dengan baik, khususnya pada masa pandemi seperti ini. Begitu Mbak, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya Ibu, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Ibu. Mungkin di sini terkait dengan apa Ibu namanya, kelompok atau apa namanya, kita itu sering sekali kayak penyakit menular itu loh Bu pada remaja, itu yang bisa dialami para remaja, itu cara pencegahannya bagaimana ya Ibu? Ya, oke, baik. Ya, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya ya. Sebenarnya Ibu banyak hal yang ingin saya sampaikan di dalam materi slide saya ya, tapi ternyata remaja atau anak muda ATK di sini sudah sangat antusias ya, pengen tahu tentang kesehatan ya. Jadi ternyata sudah muncul nih pertanyaan tentang kesehatan apa tadi, kesehatan apa Mbak? Seksual ya atau apa tadi? Iya Bu, penyakit seperti penyakit menular itu loh Bu. Penyakit menular ya, penyakit menular yang bisa terjadi pada remaja. Ya baik, mungkin sedikit coba ya, biar sebagai gambaran ya. Oke. Ya. Kenapa saya langsung masuk ke masalah kesehatan remaja? Ya, slide saya, materi saya. Saya sambungkan dengan pertanyaannya Mbak tadi ya. Adakah penyakit-penyakit menular pada remaja? Ya. Nah, sebenarnya sebelum kita bicara tentang penyakit menular pada remaja ya, itu masih ada beberapa hal yang sekarang menduduki masalah penting pada remaja. Seperti salah satunya anemia. Namun di sini karena sudah bertanya tentang penyakit menular yang bisa dialami oleh remaja, ya saya akan sedikit cerita. Ini saya kaitkan dengan jawaban saya tadi yang pertama. Ya, remaja kadang-kadang mempunyai sekelompok komunitas. Nah, kadang-kadang kelompok komunitasnya itu bisa dimaknai sebagai kelompok yang positif, ada yang juga dimaknai atau tujuannya manfaat terkaitannya dengan kelompok yang produktif, ada juga yang negatif. Nah, yang negatif ini yang kita takutkan. Misalnya pergaulan bebas, ya. Terkait dengan penyakit menular, tidak hanya pada remaja, pada orang tua pun, pada komunitas dewasa. Kalau terjadi pergaulan bebas, mohon maaf ya, misalnya sudah sampai ke situasi di mana dia sudah melakukan hubungan seksual. Nah, ini yang ditakutkan ya, makanya saya nanti akan share beberapa penelitian. Yang ditakutkan kalau remaja ini melakukan penyimpangan ya, kemudian dia sudah melakukan hubungan seksual yang menyimpang di luar nikah, apalagi dengan berbagai pasangan secara berganti-ganti, ini mempunyai resiko penyakit menular ya. Saya yakin adik-adik semua di sini sudah pada pernah mendengar yang namanya IMS ya, infeksi menular seksual. Nah, di situ ada gonore ya. Makanan apa itu ya? Itu adalah penyakit ya, penyakit kulit ya. Itu yang menyerang pada alat kelamin ya. Ada gonore ya. Nanti bisa dilihat seperti apa gonore ya. Kemudian infeksi seksual yang lainnya yang sepertinya sepele, tetapi akhirnya ketika itu tidak diobati itu menjadi persoalan yang rumit ya. Karena ketika remaja ini yang
mempunyai penyakit seksual menular, ya, penyakit menular yang didapatkan dari perilaku seksual bebas, ini kalau nantinya menikah, yang paling tidak beruntung adalah perempuan. Karena kenapa? Kalau pasangannya itu nanti jujur, ya, kalau pasangannya itu nanti mau terbuka dengan pasangannya, pasti akan ada persiapan-persiapan sebelum menikah. Misalnya ada pemeriksaan, ya, karena memang sekarang diwajibkan seperti itu, ya. 3 bulan sebelum menikah itu diwajibkan, disarankan untuk melakukan tes, ya. Ada tes laboratorium, tes HIV/AIDS, kemudian adakah hepatitis, ya. Kemudian kalau sekarang yang pandemi COVID ini, ya, COVID apa tidak, karena semuanya nanti kalau terjadi pernikahan kemudian si perempuan itu akan hamil, itu sangat mempengaruhi kesehatan kehamilannya. Nah, apalagi kalau bicara tadi penyakit menularnya adalah menular seksual. Nah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Nah, itu pada perempuan kalau terkena penyakit menular seksual pada posisi hamil, dia akan risiko kecacatan pada bayinya, keturunannya. Nah, bisa dibayangkan kan, ini muncul masalah baru kan? Nah, ini yang harus dipahami oleh remaja, ya. Kemudian tidak hanya masalah menular seksual. Kalau bicara penyakit menular, bisa terkait dengan lingkungan, kebersihan, ya. Misalnya adanya TBC. Ya, TBC ini penyakit menular, ya. TBC dari mana? Dari lingkungan yang tidak sehat, ya. Dari kehidupan kita yang tidak menjaga pola higienis, ya. Itu. Kemudian apalagi? Nah, ini mumpung saya bisa bersama-sama dengan teman-teman remaja di ATK, karena barangkali ada prianya, ya, tidak menutup kemungkinan yang perempuan sebaiknya tidak merokok, ya. Barangkali kalau ada yang merokok, ini tidak memvonis, ya, tetapi mari kita bersama-sama untuk mengurangi sedikit demi sedikit pola menjadi bergeser ke pola hidup sehat. Kalau yang sudah kecanduan merokok, barangkali kalau sehari misalnya 1 bungkus, Bu, saya itu, nah dikurangi, ya, apakah setengah atau menjadi 1/4 begitu, nanti lama-lama akan terbiasa tanpa rokok. Itu juga sesuatu yang harus dipersiapkan sebagai generasi muda atau remaja. Begitu, Mbak. Ya. Terima kasih, Ibu. Banyak sekali informasi dan juga ilmu yang sangat bermanfaat, Ibu. Ini melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, Ibu. Ini lebih spesifik lagi mengenai kesehatan mental remaja, Ibu. Nah, kesehatan mental remaja itu kadang-kadang banyak sekali Ibu remaja kita yang kurang baik kesehatan mentalnya, ya, entah karena perubahan awal dia menuju kedewasaan atau entah banyak pikiran, banyak tugas gitu, Bu. Nah, salah satunya itu kan kadang-kadang anak remaja itu melakukan self healing gitu, ya, Bu. Menurut medis self healing saja itu sudah cukup atau ada pencegahan yang lain, Ibu, atau pengobatan yang lain? Terima kasih. Ya. Oke. Sebelum Ibu menjawab, ya, saya ingin bertanya dulu. Nah, sebenarnya sejauh mana sih sejauh mana sih remaja ini memahami self healing? Mungkin kalau menurut saya sendiri, Ibu, self healing itu cara upaya untuk penyembuhan diri sendiri gitu, ya, Ibu. Ya, oke, baik. Ya, benar sekali, ya. Self healing memang harus dilakukan, ya. Karena ini saya sebelum menjawab lebih jauh, saya akan membawa teman-teman kepada hasil penelitiannya WHO, ya. WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia atau disebut dengan World Health Organization. WHO di sini mempunyai data bahwa 1,3 juta remaja meninggal, ya.
ternyata penyebabnya macam-macam. Di sini boleh baca teman-teman ya. Oleh karena cedera, oleh karena HIV, oleh karena infeksi pernafasan. Nah, tadi hati-hati dengan masalah rokok ya. Kemudian ada kekerasan interpersonal. Ya. Nah, ini kelihatan tidak, Mbak? Kelihatan, Ibu. Ya. Yang saya mau tekankan adalah kekerasan interpersonal terkait yang saat ini yang teman-teman tanyakan. Penting tidak self healing? Ya. Nah, di sini WHO ternyata juga mengatakan bahwa khususnya perempuan remaja itu penyebab utamanya meninggal karena bunuh diri. Setelah itu ada komplikasi kehamilan dan persalinan. Dan ternyata 15 juta menikah kurang dari 18 tahun. Kemudian 2,5 juta melahirkan kurang dari 16 tahun. Nah, ini kalau dikaitkan dengan pertanyaannya adik-adik tadi, teman-teman tadi, ya, pentingnya self healing silahkan. Justru di sini saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana remaja, bagaimana anak muda itu harus mampu melakukan mekanisme coping terhadap stres itu yang baik. Mekanisme coping terhadap stres yang baik bisa dilakukan ketika kita dalam kondisi sehat secara fisik. Jadi sebelum kita bicara kesehatan mental, kesehatan fisik ini menjadi utama. Ketika fisik kita belum sehat, kita tidak mampu berpikir rasional, apalagi self healing tadi. Karena harapannya kedua fisik dan mental ini saling berkaitan. Kemudian harapannya remaja, anak-anak muda mampu melakukan mekanisme coping terhadap stres itu dengan baik. Caranya bagaimana? Saat ini kita dihadapkan pada situasi pandemi. Ya. Nanti saya akan melihatkan ada penelitian. Ya. Ternyata terbesar persentase anak remaja pada masa pandemi ini adalah mager. Tahu ya Mbak ya, istilah mager ya. Ya. Mereka hanya berdiam diri di kamar. Ya. Apa itu Mbak mager, Mbak? Ya, mereka hanya berdiam diri di kamar gitu ya. Malas gerak gitu, Bu. Ya, malas gerak ya. Nah, ini akan membuat kesehatan fisik dan mental sangat berhubungan. Ya, dan itu nanti saya akan tunjukkan penelitiannya. Nah, kalau bagaimana kita akan melakukan self healing ketika kita ternyata hanya mager saja ya. Nah, harapannya pada situasi pandemi seperti ini supaya mampu melakukan manajemen coping terhadap stres itu bagus, itu harus seimbang. Tetap boleh bergerak ya. Apalagi kita sekarang ini masih PPKM ya, pembatasan ruang gerak kita. Diharapkan meminimalkan kerumunan dan aktivitas ya. Tetap kemudian bukan berarti kita tidak boleh bergerak. Nah, bagaimana supaya manajemen coping ini baik? Self healing bisa kita lakukan. Kita tidak boleh mager yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya pikiran tubuh kita itu dimasuki oleh bahan-bahan yang positif. Ya. Kita jangan mau menerima hanya sebagian informasi-informasi yang negatif. Misalnya, sekarang banyaknya grup WA. Kalau kita mager paling pegangannya HP. Di WA banyak share-sharean yang pro kontra terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya ya, atau pro kontra terhadap situasi sebagai mahasiswa misalnya. Kemudian banyak informasi yang hoax tentang kesehatan. Nah, jangan mau kita bahan tubuh kita, pikiran kita itu dimasuki dengan bahan-bahan yang sifatnya hanya negatif. Tetapi temukan bahan-bahan yang itu positif.
seperti halnya sekarang ini luar biasa ya, teman-teman ATK mengadakan acara seperti ini, kemudian kita bincang-bincang, sharing tentang kesehatan remaja di pandemi, luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat positif. Kita masukkan bahan-bahan yang positif ya, sehingga apa? Nanti pikiran, kemudian fisik, mental itu akan masuk bahan-bahan yang positif, sehingga itu akan mengikuti self healingnya juga akan muncul, akan kita lakukan, akan terjadi. Nah, sehingga apa? Kekuatan lahir batin itu akan tumbuh ya, sehingga kita mampu juga memanajemen, mengcoping terhadap kejadian-kejadian stres. Karena saya yakin teman-teman dengan situasi yang seperti ini, yang awalnya bisa main-main bareng ya, yang bisa ngobrol sana sini sambil ngopi-ngopi, tapi ternyata harus terbelenggu di sebuah monitor kecil ya, paling ketemunya di monitor yang seperti ini. Nah itu ya, sehingga kedua hal ini harus dipikirkan. Masukkan semua bahan-bahan positif, kemudian mampu memanajemen coping dengan baik ya, gitu. Seperti itu Mbak, sehingga harapannya situasi kesehatan mental pada remaja ini atau teman-teman nanti bisa terjaga. Seperti itu Mbak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, itu dia ya teman-teman, obrolan saya dengan Ibu Prihastuti mengenai kesehatan remaja di tengah pandemi ya. Dan tidak terasa waktu kita sudah tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Seperti itu Mbak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, itu dia ya teman-teman, obrolan saya dengan Ibu Prihastuti mengenai kesehatan remaja di tengah pandemi ya. Dan tidak terasa waktu kita sudah tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua. Ya, alhamdulillah tidak terasa waktu jualah yang akan mengakhiri perjumpaan kita, meskipun hanya melalui layar ya. Namun terima kasih sekali, ternyata sore hari ini luar biasa ya, Badan Eksekutif Mahasiswa mengundang saya, Ibu Prihastuti. Saya bisa sharing ya terkait dengan kesehatan remaja di masa pandemi. Nah, sebelum acara ini kita akhiri, statement dari saya, semoga teman-teman ATK bisa belajar dengan baik dengan situasi pandemi. Mudah-mudahan bisa dijalankan perkuliahan dengan semangat ya, dan tetap menjaga kesehatan. Dan tentunya yang terpenting, karena kita sedang bicara terkait kesehatan remaja di masa pandemi, sekali lagi mari lakukan keseimbangan kesehatan baik itu fisik dan mental dengan cara-cara lakukan kegiatan yang produktif, bagaimana bisa memanfaatkan media sosial dengan produktif, dengan aman, dan juga menghasilkan manfaat yang baik. Dan apabila terkait dengan masalah kesehatan, selalu berpikir yang rasional, penuh hati-hati, karena saat ini memang COVID-19 sedang melanda negara kita. Dan saya yakin dengan protokol kesehatan, dengan doa yang baik, dengan ikhtiar, dengan semangat, dan tetap menjaga imunitas dengan makanan yang bergizi, diimbangi dengan aktivitas olahraga yang cukup, insya Allah remaja sebagai generasi muda dan nanti menjadi bonus demografi Indonesia di tahun 2045 akan tercapai. Itu pesan dari saya, mudah-mudahan ATK Politeknik ATK selalu berjaya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Prihastuti karena sudah menyampaikan materi sekaligus menjawab pertanyaan dari kami semua, dan juga banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi, saya mengucapkan terima kasih. Dan saya Devi Sofia Yamalia pamit undur diri. Mohon maaf apabila
terdapat tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan di hati, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu di podcast selanjutnya, insya Allah. Terima kasih.